Selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan kita akan masuk ke factorial design atau analisa dual faktor. Nah, pada factorial design ini kita akan melihat pada satu kasus yang kurang lebih sama dengan kasus yang sebelumnya, yaitu kita akan melakukan proses analisa apakah tiga menu yang berbeda dalam penyajian di suatu restoran itu akan menghasilkan penjualan yang berbeda. Nah, di sini ada satu faktor tambahan di mana dalam konteks masalah akan dibandingkan antara menu yang dijual di pantai timur dan menu yang dijual di pantai barat Amerika Serikat. Nah, untuk mencari tahu popularitas dari ketiga menu tersebut yang dilihat dari penjualan dilakukan terhadap 12 franchise yang dipilih secara acak. Kemudian dipilih sebanyak 4 restoran di masing-masing pantai timur dan pantai barat. Kurang lebih seperti itu untuk masing-masing menu. Jadi 4 untuk menu uji, menu pertama, menu kedua, dan menu ketiga. Jadi total ada 12 franchise. Nah, maka di sini kurang lebih kita memiliki ada item 1, item 2, dan item 3. Ini harusnya 3 diuji di 3 franchise yang berbeda di masing-masing di pantai timur di S1 sampai S4, kemudian pantai barat juga W1 sampai W4. Nah, setiap item tersebut diuji di 3 restoran yang berbeda di setiap lokasi pantai. Nah, maka di sini kita akan mencari suatu nilai apakah terjadi atau apakah terdapat perbedaan penjualan menu yang menjadi suatu faktor yang pertama. Kemudian yang faktor yang kedua adalah dari lokasi, yaitu pantai barat dan pantai timur. Maka di sini yang pertama kali kita lakukan kurang lebih sama adalah melakukan proses untuk mengidentifikasi dan juga menginput datanya kepada variabel-variabel yang sudah ditentukan, yaitu di sini ada 3 item atau 3 menu. Kita input tadi masing-masing data yang ada ke 3 item yang berbeda. Di sini item 1, item 2, item 3. Kemudian 3 item di sini kita buat dalam satu tabel atau satu data frame, yaitu data frame 3. Lalu di sini kita gabungkan data frame tersebut menjadi satu data yang mana berisi dari 3 nilai yang ada dari item 1 sampai item 3. Maka di sini kita punya value sebesar R. Kemudian di sini kita memiliki nilai F1 dan F2 atau dilakukan proses pendefinisian untuk faktor, yaitu faktor 1 item dan faktor 2 di sini adalah pantai barat dan timur. Kemudian untuk masing-masing faktor kita harus lihat dan kita harus cari sebetulnya berapa jumlah treatment dari setiap faktor tersebut. Nah, di sini untuk faktor item atau faktor menu kita memiliki 3 level atau 3 treatment, yaitu 3 menu yang berbeda. Dan untuk yang K2 di sini kita bisa melihat kita memiliki 2 lokasi yang berbeda, yaitu pantai barat dan pantai timur dengan jumlah N atau jumlah replikasi untuk setiap itemnya di sini yang dilakukan di setiap pantai yaitu sebesar 4. Maka kita harus lihat observasi untuk setiap treatment, yaitu observasi untuk setiap jumlah menu yang disajikan, yaitu 4. Nah, maka di sini kita satukan variabel pengamatan itu dengan treatment, yaitu nilai TM1, di mana nilai TM1 merupakan nilai treatment untuk item yang akan kita uji dengan persamaan tadi generate factor levels. Nah, di mana di sini si faktor levelnya kita definisikan dengan nilai K1, yang mana K1 ini adalah sepanjang nilai faktor yang pertama yaitu 3 dengan nilai faktornya itu adalah faktor F1, yaitu tadi item 1 sampai item 3. Maka kita memiliki nilai TM1 adalah faktor dengan 3 level, yaitu levelnya item 1 sampai item 3. Nah, hal ini juga kita lakukan untuk nilai variabel pengamatan untuk pantai timur dan barat di TM yang kedua. Maka di sini kita akan melakukan proses untuk perhitungan ANOVA kurang lebih sama, AV sama dengan analysis of variance. Di sini ada nilai R atau nilai datanya.
Kemudian dilakukan proses analisis of variance untuk treatment yang pertama, yaitu nilai atau menunya, dan yang treatment yang kedua adalah lokasi pantai. Nah, maka untuk summary-nya bisa kita lihat di sini, nilai TM1 menunjukkan tadi item, TM2 menunjukkan dari si pantai, TM1 dan TM2 ini menunjukkan adanya interaksi atau tidak. Nah, maka kalian harus cek adalah ada interaksi atau tidak terlebih dahulu. Maka di sini kita bisa melihat nilai interaksi atau nilai p-value-nya ada di 10 atau di 0,01 ya. Nah, 0,01 di sini menunjukkan, nah, karena p-value TM1 kurang dari yang pertama, kesimpulan interaksinya di sini terdapat interaksi antar menu. Ya. Nah, sekali lagi terdapat interaksi, itu nilainya 0,01 di bawah 5%. Nah, maka untuk yang kedua di sini rata-rata atau nilai TM1 dan TM2 bisa kalian simpulkan, kalian harus melihat dulu apakah terjadi signifikansi atau tidak. Nah, di sini terlihat signifikan. Namun demikian, kalian harus simpulkan terjadi perbedaan untuk TM1 atau untuk treatment yang pertama, yaitu rata-rata penjualan ketiga jenis di menu ada yang beda atau tidak sama. Tapi karena terjadi interaksi, perlu ada suatu analisa lanjutan. Pun dengan yang kalian lihat untuk TM2 atau untuk perbedaan lokasi. Maka di sini juga untuk perbedaan lokasi sama, nilai p-value-nya kurang dari 5%, terdapat perbedaan penjualan dari kedua pantai, tetapi karena terjadi interaksi gitu ya, maka perlu ada analisa lanjutan. Baik, sekian untuk penjelasan analisis of variance dari dua. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview, dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.